amal perbuatan, maka beliau juga menyampaikan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa amalnya ikhlas karena Allah. Setelah kita mengikhlaskan niat kita dalam perbuatan kita, semoga Allah terima amal apa yang kita berbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisinya. Maka beliau juga menyampaikan sebagaimana kita di sini semuanya, Masya Allah, bisa berjumpa, bisa bertemu karena Allah di masjid yang mulia ini. Beliau berharap tidak hanya di dunia, tetapi nanti kelak di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Allahumma amin. اليوم إن شاء الله لدينا 3 نصائح قصيرة عن شهر رمضان، وها نحن قد وصلنا إلى ثلث شهر رمضان، ولا نشعر ب يعني الأيام التي ذهبت بسرعة ولم نشعر بها. لذلك لدينا 3 نصائح قصيرة نرجو من الجميع أن ينتبه لهذه النصائح. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang ini beliau akan menyampaikan nasihat singkat kaya manfaat dan maknanya insyaallah terkait tentang bulan suci Ramadan, di mana tanpa kita sadar, tanpa kita rasakan begitu cepat berlalu Ramadan sudah sampai sepertiganya kita sekarang, dan ini tanpa kita sadari waktu berlalu. Mudah-mudahan juga kita semua yang duduk di sini bisa bertahan sampai nasihat ini selesai disampaikan, insyaallah. النصيحة الأولى، الإنسان المسلم لابد أن يعلم بأن الفريضة أهم من السنة. إذن في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان الفريضة في الإسلام أهم من السنة. Nasihat yang pertama, seorang insan atau kita seorang muslim perlu diketahui bahwa perkara dalam agama kita, sesuatu yang diwajibkan, maka itu lebih penting kedudukannya di sisi Allah dibanding kedudukan sunnah. Apa yang diperintahkan Allah berbentuk wajib, maka itu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang disunnahkan. مثال، نحن نرى ونشاهد بعض المسلمين في شهر رمضان ما شاء الله هم مجتهدون جدا في قراءة القرآن وفي الصدقة، ومجتهدون جدا في أعمال الخير، ولكن بعض المسلمين للأسف الشديد هم يقصرون في صلاة الجماعة في المسجد على وقتها. Sebagai contoh Bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dan menyaksikan betapa banyak kaum muslimin hari ini, apalagi di bulan suci Ramadan, mereka sangat antusias berbuat kebajikan, membaca Al-Quran, bersedekah, dan mungkin menyantuni anak yatim, pada fakir miskin. Akan tetapi tidak sedikit dari kita yang dia mengabaikan kepada salat fardu yang 5 waktu. Padahal kedudukan salat adalah lebih tinggi derajatnya ketimbang amal-amal yang lain. إذن في شهر رمضان الأعمال الصالحة كلها خير، لكن الإنسان المسلم الله سيسأله عن الفروض في شهر رمضان، سيسأله عن الواجبات. الله لن يسألك عن قراءة القرآن كثيرا، لن يسألك عن الصدقة كثيرا، رغم أن هذه تزيد من الأجر، قراءة القرآن تزيد من الأجر، لكن يوم القيامة نحن سنسأل عن الصلاة لأنها واجبة. Sebagaimana kita ketahui bahwa
seorang insan atau seorang muslim tatkala dia melakukan perbuatan amal saleh, sebetulnya dia dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Akan tetapi tidak sedikit kita yang mementingkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda dari apa? Baca Al-Quran kita, sedekah kita, perbuatan-perbuatan kebajikan yang lainnya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa salat fardu yang 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang harus menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak ditanya nanti di akhirat tentang banyaknya baca Quran kita, banyaknya sedekah kita, banyaknya perbuatan baik kita. Akan tetapi akan dipertanyakan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat kita. طيب إذن النصيحة الأولى في رمضان وفي غير شهر رمضان في الشهور الأخرى لابد أن نحافظ جميعا على الصلاة الواجبة في المسجد جماعة. هذه هي النصيحة الأولى. Jadi nasihat yang pertama yaitu bagaimana kita sebagai muslim, apalagi laki-laki semua yang hadir, itu bagaimana kita menjaga perintah Allah yaitu sholat yang 5 waktu di masjid secara berjamaah. Karena ini nanti insya Allah akan menjadi kedudukan orang itu tinggi di sisinya, insya Allah. النصيحة الثانية قال بعض العلماء وهذه نصيحة غالية جدا: الأجر على قدر المشقة. الأجر على قدر المشقة. Nasihat yang kedua dikatakan oleh sebahagian ulama bahwa ini nasihat yang sangat berharga, yaitu al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan yang kita lakukan. مثال: هناك مسلم في صلاة الظهر والجو حار جدا في الخارج، هو يحافظ على صلاة الظهر في المسجد ويخرج رغم ارتفاع درجة الحرارة ويصلي مع الجماعة. ومسلم آخر عندما يرى بأن الجو حار يصلي في البيت جماعة أيضا لكن مع الزوجة والأولاد. المسلم الأول أجره أعلى. لما؟ لسببين: السبب الأول لأنه حافظ على الصلاة في جماعة، السبب الثاني لأنه جاهد نفسه. إذا هناك مشقة في العبادة والأجر على قدر المشقة. Contohnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh ada seorang muslim, seorang laki-laki, dia menjaga sholatnya, sholat zuhur, berangkat dari rumahnya, padahal keadaan waktu itu, kondisi situasi di luar rumahnya misalkan seperti ini, jauh har, jadi cuacanya lagi panas banget Pak, lagi terik, tetapi dia mencoba untuk menjaga kewajibannya, yaitu sholat zuhur secara berjamaah di masjid. Lalu kemudian ada lagi juga yang tetap berjamaah, tetapi sholatnya di rumah bersama anak istrinya. Maka orang yang pertama itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada 2 sebab. Sebab pertama karena kesungguhan dia dalam melaksanakan sholat tadi, bersusah payah. Lalu yang kedua karena dia senantiasa menjaga perintah Allah. مثال آخر: هناك رجل يريد أن يتصدق، وهذا الرجل ما شاء الله يتصدق ب1,000,000 روبية، ولكن هذا الرجل الذي يتصدق ب1,000,000 روبية لديه في حسابه البنكي مثلا 1,1 M، ورجل آخر
يتصدق ب5,000 rupiah 5,000. ولكن هذا الرجل معه أصلا 10,000 فقط. إذا الرجل الثاني أكثر أجرا. لما؟ لأن الثاني تصدق بنصف ماله. Contoh lain Bapak, ada seseorang yang dikarunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah dengan 1 juta rupiah. Akan tetapi dia memiliki harta mungkin di rekening banknya sekitar 1 M, 1 miliar. Dia bersedekah 1 juta. Oh, besar menurut kita. Tetapi ada orang yang mungkin dia punya harta tidak banyak, 100.000 rupiah. Tapi dia bersedekah dengan 50.000 rupiah. Maka orang yang kedua itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena dia bersedekah dengan setengah harta yang dia miliki. Masya Allah. إذا النصيحة الثانية الأجر على قدر المشقة. Jadi nasihat yang kedua yaitu al-ajru ala qadri masyaqqah. Jadi pahala yang kita dapatkan itu sebanding kadarnya dengan kesulitan yang kita dapatkan. النصيحة الثالثة وهي نصيحة غالية وخطيرة في نفس الوقت، ألا وهي لا بد على المسلم أن يحافظ على نيته خالصة لوجه الله دائما. Nasihat yang ketiga adalah nasihat yang sangat berharga Bapak. Kenapa berharga? Karena ini sesuatu yang di dalam agama kita ini adalah sesuatu yang dia sungguh agung kedudukannya dan dia juga bisa berbahaya dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi perkara ini yaitu bagaimana kita menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal perbuatan kita. مثال: هناك مسلم يخرج من بيته في الصباح ويذهب إلى العمل، هل هذا الرجل يأخذ أجرا أم لا؟ Satu contoh, ada seorang bapak yang sudah berumah tangga. Dia keluar rumah pagi hari loh, untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah untuk menafkahi anak istrinya. Apakah dia mendapatkan pahala selama dia bekerja? Dapatkan nggak? طبعا. لماذا؟ لأنه ينوي أنه يخرج إلى العمل ليبحث عن رزق حلال طيب مبارك. إذا وقته الذي يعمل فيه هذا كأنه عبادة لله، كأنه قائم يصلي. Tadi pertanyaannya dapat pahala nggak? Tentu Bapak. Tentu si laki-laki tersebut, suami tadi, mendapat pahala. Kenapa? Karena dia keluar rumahnya dengan niatan mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya di rumah. Maka waktu yang dia habiskan sejak dia berangkat dari rumahnya sampai ke tempat pekerjaannya lalu kembali ke rumahnya itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sedang beribadah kepadanya. Masya Allah. طيب، كذلك إنسان يتصدق ونيته الرياء والسمعة، نيته سيئة، الله عز وجل لا يقبل منه صدقته. لما؟ لأن نيته سيئة. Contoh lain perkara niat. Contoh lain ada juga yang kebalikan. Tadi kita lihat perbuatan yang baik menurut kita kecil itu bisa berpahala ibadah di sisi Allah. Tapi contoh yang kedua ini ada yang dia bersedekah tetapi niatnya salah. Niatnya pertama karena ingin dilihat orang dan ini dipuji oleh orang-orang sebagai orang yang dermawan. Maka dengan sebab niat yang salah tadi, maka perbuatan yang seharusnya baik di sisi Allah itu niat dia riya karena ingin dilihat orang, maka tidak diterima amal perbuatan sedekahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. إذن لماذا أقول بأن النية خطيرة؟ لأنها تجعل العمل الصغير جدا له أجر عظيم. لأنها تجعل العمل الصغير له أجر عظيم، وتجعل العمل العظيم
ya'khudhul insanu 'alaihi dhanban bi niyyatihi as-sayyi'ah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai seorang muslim bisa mendapatkan pahala dari perbuatan yang mungkin kita anggap remeh. Jadi bisa merubah perkara yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niat kita yang betul dan benar di sisi Allah. Tetapi juga bisa sebaliknya, kita bisa mendapatkan bukan pahala tetapi dosa dari perbuatan kelihatannya ibadah, mungkin karena tadi sedekahnya, tapi karena dia tadi, maka dia bukan mendapat pahala di sisi Allah, melainkan mendapat dosa di sisi Allah. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وبهذه النصائح، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، اللهم آمين. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. نستمع الآن إلى برنامج خاص بفلسطين بالمؤسسة العامة الإندونيسية. Kita memohon kepada Allah dan berdoa kepadanya agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan agama ini, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, memurnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini diberikan kesehatan, panjang umur kita, dan rezeki kita senantiasa diberkahkan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan dengarkan representasi dari tim Yayasan Amal Kolaborasi Indonesia. Insya Allah mungkin diwakili oleh Pak Mahrul. Maka saya mohon izin pamit dan menyampaikan jazakumullah khair. Terima kasih atas semuanya, dan semoga amal perbuatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak semua, perkenalkan kami dari Yayasan Amal Kolaborasi Indonesia atau disingkat AKSI, Bapak. Kami berdomisili di Pekanbaru. Next. Kami punya beberapa program kegiatan. Ada 9 program kegiatan kami. Tapi untuk bulan Ramadan ini kami fokus di 2 kegiatan, yaitu Save Palestina dan 1 desa, 1 rumah Quran. Jadi kalau ada Bapak di sini yang punya rumah mungkin yang ingin jadikan amal jariah ketika nanti diwakafkan untuk jadi rumah Quran untuk anak-anak kita jadi penghafal Quran, bisa kita berkomunikasi, berkolaborasi. Jadi kita fokus bulan ini untuk program Save Palestina dan 1 rumah 1 Quran. Next. Jadi Bapak Ibu semua, di depan kita ada 1 gambar. Ada yang tahu Bapak gambar apa ini? Masjid. Oke. Masjid apa? Ada yang tahu? Masjidil Aqsa. Baik. Oke Bapak Ibu, saya tanya, yang mana Masjidil Aqsa Bapak? Yang kuning? Iya, yang kuning. Ada lagi? Ini ada 2 masjid. Yang mana? Oke, yang kuning ya. Oke, baik. Next. Jadi Bapak Ibu, Masjidil Aqsa atau komplek Masjidil Aqsa ialah seluruh pelataran komplek Al-Haram Syarif ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, bangunan ini banyak yang belum ada. Jadi beliau di masjid inilah yang kita sebut Masjidil Aqsa. Hanya saja Yoni Syahuri selalu menyempitkan gitu, Masjidil Aqsa bahwa hanya foto Masjid Qubatul Suqra. Jadi umat Islam hanya berpikir Masjidil Aqsa adalah Masjid Qubatul Suqra ini saja. Next. Ini tadi Masjid Qubatul Suqra. Baik. Jadi di dalam Masjid Qubatul Suqra itu Bapak Ibu, ada batu pijakan Rasulullah SAW ketika akan mi'raj ke langit Bapak Ibu. Nah, disinilah di Masjid Qubatul Suqra inilah batu
yang dulu pijakan Rasul dan sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Baik, next. Tapi Bapak semua, di bawah komplek Al-Haram Asy-Syarif itu telah berlangsung proyek besar penggalian terowongan oleh Zionis Yahudi, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Tujuannya adalah Bapak Ibu untuk membangun, yaitu ada perpustakaan juga di sana, membangun yang mereka sebut Kuil Sulaiman, Kuil Solomon. Mereka percaya bahwa komplek yang sekarang Al-Haram Masjidil Aqsa itu adalah dulunya Kuil Solomon. Jadi mereka berupaya untuk menggusur Masjid Al-Aqsa dan mendirikan Kuil Solomon. Bahkan mereka mengajari, bahkan mendoktrin anak-anak mereka untuk terus melakukan perjuangan itu ketika mereka belum sanggup melakukannya, gitu Bapak Ibu. Itu yang mereka lakukan hingga saat ini. Next. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peta Palestina di tahun 1946. Ketika pertama kali Zionis Israel menginvasi, ketika kita baru merdeka tahun 45, setahun kemudian, saudara-saudara kita di Palestina baru memulai yang sampai saat ini itu penjajahan Bapak Ibu. Kita lihat ini yang hijau ini adalah kawat wilayah Palestina. Tahun 1947 itu semakin berkurang. Tahun 1967 sangat berkurang drastis, dan inilah saat ini Bapak Ibu hanya tinggal sedikit jalur Gaza dan beberapa wilayah di tepi barat. Baik, next. Jadi saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita Muslim di Palestina adalah satu-satunya negara yang terisolasi. Mereka dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 15 meter yang tidak membuat mereka memungkinkan untuk bisa berdagang, bisa keluar dengan nyaman gitu. Ketika mereka memaksa untuk keluar dari sini, maka mereka akan ditembak. Jadi mereka seperti negara dalam penjara. Mereka diblokade. Next. Ya. Jadi Palestina adalah saat ini satu-satunya negara dalam dukungan militer. Kita lihat Bapak Ibu, ini anak-anak muda mereka ketika mereka semangat berteriak untuk pembebasan, mereka akan ditangkap Bapak Ibu. Mereka dibombardir. Bahkan anak-anak Zionis sudah dipersiapkan untuk yang membunuh, menyiksa saudara-saudara kita di Palestina. Next. Ini adalah pesan founding father kita, Bapak Proklamator kita, Presiden pertama Indonesia. Beliau berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Jadi kita yang saat ini menjadi yang ada di dalamnya bangsa Indonesia, kita harus ini adalah pesan dari Bapak Proklamator kita. Next. Baik Bapak Ibu, baik Bapak, kita akan melihat sebuah video. Line in. Ya Bapak-bapak sekalian, ketika rakyat Palestina sibuk belajar, Zionis Israel sibuk mempersiapkan rencana untuk menyerang. Ketika saudara-saudara kita di Palestina sibuk untuk membangun, rakyat Zionis Israel dengan jet tempurnya bersiap untuk membumi hanguskan. Fasilitas-fasilitas kesehatan. Ketika anak-anak di Palestina menghabiskan waktu untuk bermain layang-layang, pasukan Zionis Israel melancarkan drone-drone untuk membom pemukiman mereka.
Mereka biasanya petani, ini malah berhubungan song-song senjata. Ini dapat mungkin dalam 1 menit beberapa kali keluarga. Inilah yang selalu terjadi di bumi Palestina. Ini pesawat helikopter Apache. Ini para orang tua di sana kehilangan anak-anaknya, Bapak Ibu. Kita di sini anak-anak kita hidup aman. Ini bahkan ada satu ibu seluruh anaknya meninggal dunia. Ini keadaan di rumah sakit. الله يهديكم بشهادتك يا رب الفردوس الاعلى يا Para رب. orang tua di Palestina. Hanya ada solusi bagi mereka yang berlawanan. Brigadir Al-Qassam. Tapi masih tidak sebanding dengan perlawanan dari saudara-saudara kita semua. استاذ الخطوات الدفاع المدني، استاذ الخطوات الاسعاف، استاذ Mereka menyerang الخطوات، استاذ ambulan, rumah sakit. Ini adalah fasilitas yang sangat dilarang oleh PBB untuk dihancurkan dalam keadaan apapun. ديرت المقاومة شغال وبتضرب بالمية واحنا رافعين القصة الحمد لله. Anak-anak di sana berbeda dengan kita. Dari kecil mereka sudah وحنصنع التحدي والامل وهسه رح تنتصر باذن الله. mereka inilah barisan terdepan menjaga bumi Palestina dan Masjidil Aqsa. أنا طول عمري نفسي أشوف، لكن الحين ما نفسيش أشوف، عشان بدي أشوف غزة الله. 2.145 orang syahid, 530 diantaranya anak-anak. 11.000 terluka, 3.303-nya anak-anak, dan 2.100-nya satu adalah wanita. 8.210 roket Zionis diluncurkan dan 52.454 meriam untuk membumi hanguskan rumah-rumah mereka. 17.000 rumah hancur, 62 masjid hancur, 110.000 warga tanpa rumah, tanpa tempat tinggal. 490 lembaga yayasan dan pabrik hancur, jadi mereka tidak ada lagi tempat untuk mencari nafkah. Beginilah keadaannya Bapak-bapak
228 lembaga pendidikan hancur, sekolah-sekolah yang harusnya mendidik generasi muda di Palestina. Mungkin ini target utama mereka juga. Di tengah-tengah itu masyarakat Palestina tetap berusaha, tetap berupaya. Mereka semangat belajar. مستقبل غزة حيكون أجمل. Dan mereka ini rata-rata cerdas loh. Banyak yang dokter. Oke, kita saksikan video berikutnya. Ini الله أكبر. حسبي الله. beginilah keadaan perjuangan bertahan hidup di Al-Quds. Mereka diserang bertubi-tubi. Rumah mereka setiap hari dihancurkan. Putusan pengadilan untuk pengusiran warga terus meningkat setiap harinya. Banyak dari warga Palestina terlantar karena diusir. Beginilah katanya. Bagaimana keluarga kita bahkan mereka membongkar sendiri bangunan mereka. Apa yang bisa diselamatkan? Setelah dibombardir maka pemakaman pun digusur itu bapak-bapak sekali. Pemakaman kampung mereka di dekat komplek kampus. Ini yang terjadi saat ini. Tujuannya untuk mengubah wajah demografi Al-Quds yang identik dengan Islam. Ini dirubah. Mereka berdiri seorang diri. Sementara Uni Arab sedang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu dengan siapa mereka akan berjuang? Mereka hanya berjuang sendiri. Ini baru saja terjadi, Bapak. Saudara-saudara kita yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa diserang, dibubarkan. Dipaksa kita di sini beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa. Ini adalah kiblat utama umat Islam, umat Muslim Bapak, sebelum Masjidil Haram. Ini yang di luar masjid. Beginilah Bapak. Dan mereka terus berupaya melindungi Masjidil Aqsa dari segala upaya yang dilakukan di sini. Mari kita kirimkan doa terbaik kita, donasi terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. من الصف
Israeli soldiers shoot babies with akan rubber bullets. bayi mereka tidak bukan hanya kadang peluru karet, bahkan peluru tajam juga mereka gunakan. Masih kecil sudah melakukan sakit yang sebegitu. Ya, kami juga beberapa hari sebelum Ramadan menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza untuk mereka bisa sahur dan berbuka. Baik Bapak, kami mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini keadaannya Ramadannya tidak sama seperti kita, yang ingin bersedekah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan terbaik untuk sedekah. Kami akan salurkan bantuan ini. Kami membuka donasi kepada saudara-saudara Palestina di angka 3 juta rupiah, Bapak. Ada yang dari sini mau menyumbang 3 juta rupiah untuk saudara-saudara kita di Palestina? Donasi ini tidak harus ditunaikan saat ini, tapi kapan Bapak sekalian punya rezeki, yang penting kita niatkan saja dulu bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita. Insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya ketika kita sudah berniat. Insya Allah. Mungkin inilah adalah bantuan kita. Adakah Bapak yang mau berdonasi kepada saudara-saudara kita? 3 juta rupiah bisa dicicil, bisa kapan ada rezeki. Ada? Baik, 2 juta rupiah. Adakah di masjid ini yang mau berdonasi meringankan saudara-saudara kita di Palestina yang 2 juta rupiah? Ada? 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah ada? Tidak harus ditunaikan saat ini. Bisa kapan kita ada rezeki, atau ada hajat dari kita yang ingin ada hajat kita, mungkin ini adalah bantuan, ini adalah cara untuk supaya doa-doa kita dikabulkan. Ada? Ada Bapak? Baik, 500.000 rupiah, adakah? Siapa di antara kita yang berniat menyumbangkan 500.000 rupiah